terus dari awal sampai akhir ya. Hari ini saya akan membahas tentang materi pengantar bisnis untuk kalian, yaitu tentang plan bisnis ya, untuk rencana bisnis. Tolong ditonton dari awal sampai akhir, jangan di skip ya, biar nanti kalian jelas berurutan. Mari kita tonton bersama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di mata kuliah pengantar bisnis. Hari ini kita akan membahas tentang planning a business, yaitu rencana bisnis ya. Baik, sebelum masuk ke bisnis, kalian harus tahu dulu 5 pemegang kepentingan kunci dalam sebuah perusahaan. Yang pertama ada owner. Apa itu owner? Sering orang bilang itu adalah pemegang saham atau pemiliknya ya. Yang mengelola, mengorganisasikan, itu menanggung semua risiko dalam bisnis, yaitu ownernya. Kemudian ada kreditor. Ada kreditor itu berarti apa? Nah, penyedia pinjaman untuk memulai sebuah bisnis. Di sini bisa juga disebut perbankan ya, atau pihak ketiga, seperti itu. Kemudian kalian harus tahu yang namanya employee. Apa itu employee? Iya, karyawan ya. Karyawan yang direkrut untuk menyelenggarakan sebuah bisnis. Kemudian ada supplier. Nah, supplier itu apa? Nah, supplier itu adalah penyedia material yang dibutuhkan untuk produksi. Berarti penyedia bahan baku untuk sebuah bisnisnya. Kemudian customer. Nah, customer orang yang sering dibilang itu adalah pelanggan ya. Ini yang namanya pelanggan bagus sekali. Itu tidak akan berjalan suatu perusahaan itu kalau tidak ada pelanggan ya, tidak ada customer yang membeli produk kita. Jadi tujuannya ya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan, seperti itu. Berikutnya adalah 5 fungsi kunci dalam perusahaan. Yang pertama adalah manajemen. Nah, manajemen untuk apa? Nah, untuk mengelola karyawan beserta sumber daya lainnya yang digunakan dalam sebuah organisasi. Kemudian berikutnya adalah marketing. Nah, yang sering disebut dengan pemasaran. Ini bertugas untuk apa? Yaitu memasarkan daripada produk yang telah diproduksi ya. Kemudian ada accounting. Accounting itu apa? Berarti melaksanakan fungsi dalam menganalisis kondisi keuangan perusahaan ya, mengambil sebagai macam keputusan atau kebijakan. Kemudian adalah finance berikutnya atau keuangan. Itu melaksanakan fungsinya itu mencari dan menggunakan sumber dana untuk kegiatan operasional sebuah bisnis. Kemudian yang kelima adalah information system. Apa ini? Ini berhubungan biasanya dengan teknologi informasi ya, yang saling berhubungan keterkaitan ya, seperti itu. Dalam mengambil keputusan bisa dilihat dari sistem informasinya. Baik. Kemudian 3 keputusan perusahaan. Yang pertama ada manajemen decision. Nah, apa artinya? Nah, di sini sering dibilang itu sebagai keputusan dan menggunakan sebagai sumber daya dalam sebuah perusahaan ya. Ini seorang manajemennya, itu seorang manajer yang akan mengatur. Kemudian ada marketing decision, itu adalah
yang keputusan dalam menentukan produk ya yang akan ditawarkan melalui harga, promosi, distribusi, itu marketing ya. Bagaimana caranya produknya itu dikenal oleh masyarakat. Kemudian ada finance decision. Nah, itu bagian keuangan ya. Ini keputusan yang diambil dalam mencari dan menggunakan sumber dana untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaannya. Ini 3 keputusan dalam perusahaan itu saling terkaitan antara manajemen, marketing, dan finance ya. Berikutnya langkah-langkah untuk menciptakan sebuah ide bisnis. Ya, yang pertama adalah identifikasi kebutuhan pelanggan. Melalui apa? Riset pasar. Kalian harus tahu dulu, harus lihat riset pasar, kira-kira dibutuhkan masyarakat itu sekarang apa. Contohnya sekarang mungkin ada masker ya yang sering dibutuhkan. Nah, akhirnya bisnis masker dan lainnya. Itu contoh saja ya, itu kalian bisa mengembangkan. Atau produk makanan sekarang kuliner banyak sekali ya. Kalian bisa melakukan riset pasar. Ini ada makanan instan ya yang siap saji, fast food seperti itu. Kemudian ada yang kedua, penilaian lingkungan perusahaan. Nah, ini kita harus menilai lingkungan perusahaan dari industrialnya, ekonomi, dan lingkungan globalnya seperti apa. Berikutnya, rencana bisnis. Ada yang pertama bagian manajemen. Ya, tadi ada yang meliputi struktur organisasi ya. Kemudian di sini mengidentifikasi aturan dan tanggung jawab masing-masing karyawan, ini tugasnya. Kemudian produksi, keputusan tentang proses, lokasi, dan fasilitas produksinya. Kemudian sumber daya manusia, MSDM-nya, itu menghimpun lingkungan kerja yang akan memotivasi karyawan guna meraih kesuksesan bisnis. Jadi sumber daya manusia pekerjaan itu harus sesuai dengan porsinya, sesuai dengan skillnya, sesuai dengan posisi bagian-bagiannya. Kemudian rencana bisnis bagian pemasaran, ada yang namanya target market. Ini ada profil pelanggan sasarannya seperti apa. Kemudian produk karakteristik. Nah, kemudian deskripsi rincian tentang produk. Kita harus tahu dulu karakteristik suatu produk kita apa. Contohnya ada bakso ya. Sama-sama bakso tapi punya karakteristik yang berbeda ya. Seumpama bakso daging sapi dan lainnya. Nah, coba karakteristiknya yang beda. Nah, bakso udang. Nah, itu punya ciri khas karakteristik seperti itu. Mungkin sekarang banyak sekali ya, bakso mangkok, bakso beranak, dan bakso lain-lain lah. Kemudian ada pricing, harga atas produk. Nah, di sini menentukan harga atas produknya seperti apa, kemudian distribusinya, bagaimana produk akan didapat pelanggan, distribusinya melalui apa, apakah di toko, apakah dipasarkan melalui online, COD, dan lainnya, itu banyak sekali ya. Kemudian promosinya, bagaimana promosi akan produk kita, itu dikomunikasikan kepada target marketnya, itu tidak hanya melalui media elektronik cetak ya, sekarang sudah mulai ke media sosial ya, medsos seperti itu promosinya banyak sekali. Ada yang promosinya dengan diskon, buy one to get one, ataupun yang lainnya ya. Kemudian rencana bisnis. Rencana bisnis di sini ada bagian keuangan ya. Ini ada kelayakan, perkiraan biaya-biaya, benefit bisnis, termasuk perkiraan penjualan seluruh biaya. Kemudian keuangan perusahaan, ini ringkasan
pengeluaran yang dibutuhkan untuk memulai sebuah bisnis ya. Berikutnya adalah pertimbangan dalam menilai sebuah rencana bisnis. Nah, kita kalau mau membuat sebuah bisnis, merencanakan, kita harus tahu dulu potensi penghasilan. Kira-kira penghasilannya berapa ya? Gitu. Keuntungannya berapa ya? Kalau orang Jawa bilang itu namanya batik enggak gitu ya. Hasil enggak. Kemudian permintaan produk dan jasa. Kemudian biaya produksinya. Kira-kira biaya produksinya mahal enggak ya? Gitu. Sesuai enggak, nanti biaya produksinya mahal, harganya pas-pasan, malah kita dapatnya capek gitu. Kemudian keseluruhan potensi kemampuan labanya, ya, keuntungannya. Berikutnya adalah rencana bisnis. Ini bagian-bagiannya ya, biasanya ada cover letternya. Covernya itu berarti biasanya ya halaman depan lah. Kita membuat sebuah rencana bisnis, ada yang namanya proposal bisnis, ini biasanya seperti ini. Kemudian ada ringkasan eksekutif ya. Ini biasanya ringkasan eksekutif itu ada nama pemiliknya seperti itu ya. Kemudian ada alamat di mana, kemudian produknya apa, ini yang di eksekutif, sejarahnya seperti apa dulu. Nah, kemudian ini latar belakang ya, tadi yang saya sebutkan, latar belakang perusahaannya itu bergerak di bidang apa, produk atau jasa ya. Kemudian ada tim manajemennya dalam sebuah perusahaan tadi atau sebuah bisnis ya. Kemudian ada rencana keuangan seperti yang dijelaskan tadi di atas. Kita harus tahu rencana keuangannya mau buat bisnis seperti apa. Kemudian rencana marketnya atau pemasarannya. Kemudian bagian berikutnya adalah analisis lokasi. Kira-kira kamu mau menjual produknya, lokasinya itu di mana ya. Ini banyak sekali. Kemudian rencana manufaktur ya. Kemudian ada appendix. Nah, ini adalah secara umum saja ya. Kalian bisa lihat ini yang ringkasan eksekutif ini dan sampai appendix ini bisa dilihat di modul ya. Halaman 9 itu sudah dijelaskan semua. Kalian itu bisa membaca dan melihat ini sebagai tugas kalian nanti ya, untuk merencanakan sebuah bisnis seperti itu. Baik, berikutnya adalah tugas buat kalian. Jangan banyak-banyak ya, satu aja tugasnya, biar kalian fokus seperti itu, satu saja. Tugasnya itu sangat mudah sekali. Buatlah analisis rencana bisnis yang akan kalian buka atau yang sudah ada, baik di bidang produksi atau di bidang jasa, sesuai dengan komponen-komponen dalam rencana bisnis seperti itu ya. Ini tugas buat kalian untuk oleh-oleh di rumah ya, karena seorang dosen yang sayang dengan mahasiswanya adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi mahasiswanya berupa oleh-oleh sebuah tugas, biar mahasiswa berpikir kritis ya, berpikir lebih maju agar lebih pintar seperti itu. Baik, saya rasa cukup. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.